Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Bijak bersama Dinu yang membahas isu kesehatan mental dan psikologi dengan bijak. Karena dengan bijak akan membuat hidupmu menjadi tenang. Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik di tengah-tengah kehidupan yang banyak masalah, carut-marut dan kebingungan. Tapi ingat, sebagai manusia jadilah manusia yang bijak. Oke teman-teman, di episode pertama ini, di podcast bijak ini, perkenalkan ya, saya Dinu Hafid Mufaris yang akan menjadi host kalian di seri podcast ini. Dan di episode pertama ini saya akan memulai dengan tentang podcast ini sendiri gitu ya. Kenapa sih saya memulai podcast ini dan apa sih yang akan teman-teman dapatkan ya di podcast ini. Nah, kenapa saya memulai podcast ini gitu ya? Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah sering mendengar ya ataupun sudah punya referensi podcast tentang kesehatan mental tersendiri gitu ya. Di luar sana yang sudah besar, yang sudah bagus gitu. Nah, di sini saya ya sebagai pemula ya mencoba untuk menjadi salah satu bagian ekosistem yang memberikan edukasi tentang kesehatan mental gitu. Nah, berawal dari keresahan saya sendiri ya tentang kondisi kesehatan mental di Indonesia, di mana di masalah kesehatan mental di Indonesia ini diprediksi akan semakin meningkat ya di tahun-tahun berikutnya. Kalau menurut salah satu artikel di internet yang saya baca, itu pada tahun 2021 tingkat prevalensi depresi di Indonesia itu sebanyak 6,6% ya. Tidak salah 6,6%, dan itu akan diprediksi semakin meningkat ke tahun-tahun berikutnya gitu. Dan kita bisa temukan gitu ya di tahun-tahun ini ya, di mungkin 3 tahun belakangan ini makin banyak masalah-masalah kesehatan mental yang muncul di hadapan kita ya, di teman-teman, di lingkungan kita, di lingkungan rumah teman-teman ataupun di media sosial itu yang bisa kita saksikan bersama ya. Bagaimana orang jadi sekarang lebih mudah cemas, lebih mudah tertekan, lebih mudah depresi gitu ya, bahkan sampai pada tahap ya menyelesaikan hidupnya sendiri gitu. Nah, kenapa sih kesehatan mental di Indonesia itu sampai sebegitunya ya bermasalah, bahkan sampai diprediksi akan selalu meningkat tingkat masalah kesehatan mental ini. Nah, itu banyak hal ya, banyak faktor yang bisa memprediksi itu gitu. Nah, cuma tantangannya sekarang di Indonesia itu ada beberapa hal yang masih mengganjal gitu ya. Beberapa di antaranya itu ada tentang ya stres itu sendiri ya, beban dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan, dan juga stigma sosial tentang kesehatan mental yang masih cukup mengganggu lah gitu stigmanya gitu ya. Yang mana tantangan ini membuat kita ataupun membuat Indonesia ini cukup sulit untuk bergerak dalam meningkatkan masalah kesehatan mental gitu, dalam meningkatkan kualitasnya gitu ya. Nah, dengan adanya itu akan membuat kesehatan mental, kalau misalkan tantangan ini masih ada gitu, masalah kesehatan mental ini pun juga akan terus semakin ada gitu ya, akan semakin bertambah gitu. Belum lagi kita melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, yang ada di media sosial, tentang beberapa hal ya, apalagi tentang standar kesuksesan, tentang pasangan, tentang kehidupan percintaan, dan sebagainya. Itu yang sifatnya cenderung tidak realistis gitu ya. Cenderung hanya sekian orang saja, itu hanya segelintir orang saja yang mampu untuk mencapainya. Ya katakanlah standar kesuksesan yang tersebar di internet ya, di
TikTok, di Instagram, segala macam, itu menggambarkan standar kesuksesan, misalkan di usia 25 tahun itu sudah harus punya rumah, atau punya apartemen, punya mobil mewah, punya uang sekian M gitu ya. Yang mana itu sangat tidak realistis ya. Mungkin bagi yang punya privilege, punya punya kemampuan gitu ya untuk mencapai itu ya sangat mudah gitu, sangat mungkin saja. Tapi bagian tidak mungkin itu yang mungkin masalah ekonominya tidak bagus gitu ya, itu akan jadi masalah juga bagi seseorang gitu. Ketika kita tidak mampu untuk menggapai itu, ya akhirnya hanya menjadi angan-angan saja gitu ya. Nah, akibatnya ketika orang terlalu banyak mengkonsumsi tadi gitu ya, mengkonsumsi media tadi, mengkonsumsi standar-standar tadi, jadi punya mindset bahwa ya hanya itu standar yang benar gitu. Hanya itulah nilai yang benar dalam berinteraksi, dalam menyikapi hidup gitu ya. Akhirnya akibatnya orang jadi tidak bijak lagi gitu dalam menghadapi dan menyikapi kehidupannya gitu. Karena sudah terpapar oleh sekian banyak informasi dan standar-standar yang tidak realistis tadi. Nah, dengan begitu ya akhirnya menyebabkan orang banyak yang cemas, banyak yang tertekan, banyak yang bingung juga dalam menghadapi kehidupan. Karena akhirnya dia selalu membandingkan ya kehidupannya dia dengan kehidupan orang lain. Nah, dan itu menjadi sebuah masalah. Padahal kalau misalkan dia tidak mengkonsumsi terlalu banyak ya konten-konten tadi, bisa jadi hidupnya sebenarnya berjalan baik-baik saja gitu. Nah, itu tadi, sehingga perlu adanya kebijaksanaan ya dalam menghadapi dan menyikapi apa yang terjadi di kehidupan, apa yang kita konsumsi tadi gitu. Nah, dari itu misi besar saya adalah untuk mengubah mindset orang Indonesia melalui podcast ini gitu. Nah, dan nama bijak saya ambil karena berharap dengan mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa menjadi manusia yang lebih bijak dalam menyikapi kehidupan. Menjadi manusia yang mampu untuk mengambil sudut pandang berbeda, bukan mengambil satu sudut pandang saja seperti kacamata kuda. Nah, ya, kacamata kuda pandangannya hanya lurus satu ke depan, tidak bisa melihat kiri kanannya gitu. Jadi hanya satu ruang pandang saja yang dia terima gitu. Nah, sedangkan menjadi orang yang bijak itu sama seperti helikopter ataupun drone ya. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman terbang di atas helikopter gitu ya. Sudut pandang teman-teman jauh lebih luas. Teman-teman punya sudut pandang 360 derajat. Teman-teman bisa menggerakkan helikopternya 360 derajat untuk melihat sisi-sisi mana yang penting gitu ya. Tidak hanya sisi depan, teman-teman bisa memutar balik ke belakang untuk melihat ternyata di bawah situ atau di pandangan kita ternyata ada pohon-pohon, teman-teman bisa melihat ada danau, ada jalan, mobil, orang, dan segala macamnya yang teman-teman bisa lihat di bawah maupun di atas langit gitu ya. Nah, dengan teman-teman punya banyak informasi yang bisa teman-teman olah gitu ya, teman-teman bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana. Ketika teman-teman menjadi bijak dengan banyaknya pengetahuan, disitulah salah satu kunci bagi teman-teman untuk bisa menjadi manusia yang tenang gitu ya. Kehidupannya menjadi lebih tenang gitu. Nah, jadi maka dari itu teman-teman harus mulai menjadi manusia yang punya sudut pandang berbeda, meluaskan sudut pandangnya. Nah, ada sebuah teori yang sangat menarik ya, dan sangat relate dengan kehidupan kita. Itu namanya anchor theory ya, atau teori jangkar. Saya mengambil dari salah satu ahli psikolog di Indonesia, namanya Bapak Bagus Riono.
anchor teori ini dilandasi dari realita bahwa manusia itu rentan, ya, atau vulnerable, dan sehingga membutuhkan andalan, ya, atau anchor, ya, atau jangkar lah gitu. Kalau kapal itu kan ada jangkarnya, ya, untuk menyangkutkan dirinya atau menautkan dirinya pada sesuatu agar dia tidak terombang-ambing oleh derasnya ombak gitu, ya. Jadi dengan adanya anchor atau jangkar tadi membuat kapal itu menjadi kuat, ya, berada di atas lautan, ya, sama dengan manusia gitu. Kita butuh andalan. Kita butuh sesuatu yang menguatkan diri kita karena kita ini sejatinya lemah begitu. Nah, di anchor teori ini ada 4 yang menjadi andalan setiap manusia, dan ini sifatnya seringnya berganti-ganti gitu, ya. Kita bisa shifting antara satu anchor dengan anchor yang lain. Nah, anchor yang pertama itu ada virtues, terus ada material, others, dan self gitu. Virtues itu bahasa Indonesianya itu kebajikan, ya. Material itu berupa barang-barang, ya, uang, hal-hal yang konkret gitu. Terus ada orang lain atau others tadi, itu berkaitan dengan orang lain, ya. Lalu ada self, yaitu diri sendiri. Kalau virtues itu seperti kita punya moral gitu, ya. Punya moral, punya standar nilai tertentu yang menjadi panutan hidup gitu. Kalau material, andalan yang berupa, ya, uang, barang, di mana kita meyakini bahwa dengan barang dan uang itu bisa membuat hidup kita berjalan dengan baik gitu. Kalau others, kita mengandalkan orang lain ketika kita merasa butuh orang untuk mengambil keputusan misalkan. Kita butuh orang untuk menyelesaikan masalah kita gitu, ya. Dan self adalah diri kita sendiri yang merasa mungkin diri kita sehat dan kuat untuk menjalankan, untuk mengatasi segala masalah gitu. Nah, menurut teori ini, anchor yang terbaik itu adalah virtues atau kebajikan tadi. Karena seseorang akan menemukan makna di dalam kehidupannya dan memiliki harapan untuk masa depannya. Nah, dan ini adalah kondisi psikologis yang sehat menurut Pak Bagus Riono tadi. Karena virtues ini banyak hal yang bisa kita jadikan pegangan gitu, ya. Misalkan teman-teman punya values tentang kesabaran, teman-teman punya values tentang, ya, menganggap kehidupan ini sebagai tantangan yang harus dihadapi gitu. Nah, ketika kita mengandalkan virtues, itu akan berpengaruh positif pada kondisi psikologis. Mungkin, ya, contohnya ketika kita, mungkin atau teman-teman sedang merasa sulit, tertekan, mungkin ada yang melihatnya sebagai latihan kesabaran gitu, ya. Atau melihatnya sebagai, ya, mungkin ini Allah atau Tuhan sedang menguji saya untuk menjadi manusia yang lebih kuat gitu. Nah, ketika teman-teman punya cara pandang seperti itu teman-teman sedang berlatih untuk menjadi seorang yang lebih kuat sebenarnya. Dan itu virtues, ya, kebajikan tadi. Moral-moral yang baik, ya. Virtues itu moral baik atau kualitas diri seseorang yang baik gitu. Nah, setidaknya dengan kita mengandalkan virtues tadi akan berpengaruh kepada ketenangan kita. Kita bisa menjadi lebih tenang ketika kita bisa mengingat atau menanamkan moral tadi kepada diri kita. Itu akan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Nah, ketika kita sudah tenang, ya, sudah merasa kuat, ya, sudah kuat dengan meyakini itu, pikiran pun akan jadi tenang gitu. Ketika pikiran tenang, berkegiatan jadi lebih baik, dan stres pun akhirnya berkurang gitu, ya. Karena teman-teman akan fokus kepada apa yang penting dan menjadi tujuan
dalam berkehidupan. Tidak ada lagi yang namanya fokus pada standar kehidupan orang lain, standar hubungan, ya, standar seharusnya pacar seperti apa, suami atau istri seperti apa gitu. Tidak akan memikirkan itu lagi. Pasti akan memikirkan mana yang menjadi makna hidupnya, mana yang menjadi moral yang bisa saya pegang. Itu yang akan menjadi fokusnya. Itulah yang dinamakan virtues. Dia akan menguatkan diri kita, karena virtues itu tidak akan pernah luntur. Virtues tidak akan pernah hilang, selalu ada dalam diri seseorang. Mungkin kadarnya saja yang akan berkurang, tapi dia akan selalu menempel. Ya, tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang kuat, ya, kekuatan, itu semuanya ada pada diri setiap manusia. Karena kita dilahirkan punya modal-modal itu, punya moral itu. Lalu pertanyaannya, apakah 3 yang lainnya tidak baik gitu ya? Sebenarnya bukan tidak baik ya, tapi lebih tepatnya 3 yang lain itu cenderung lebih lemah gitu ya. Seperti material kita mengandalkan material untuk menjalani kehidupan, untuk mengatasi masalah, seperti uang, barang, hal-hal yang konkret gitu ya. Di satu situasi mungkin itu bisa berhasil. Tapi kita bisa lihat sisi lain, bahwa uang itu pasti akan habis. Uang itu pasti akan berkurang. Barang itu bisa rusak. Barang itu bisa hilang, diambil orang itu. Nah, ketika kondisi itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ketika barang ataupun uang itu habis ya, seringnya kan kita juga jadi stres ya, tertekan, frustrasi gitu. Nah, itu kalau material. Kalau orang lain, sama juga. Kalau orang lain itu kita mengandalkan orang lain untuk curhat gitu ya, untuk meminta pendapat, mencari tempat bergantung kepada mereka gitu. Tapi suatu waktu orang lain atau manusia itu akan sakit misalkan, akan pergi, akan hilang dari kehidupan kita, akan meninggal misalkan. Lalu kalau kita tidak punya tempat andalan itu dari orang lain, sama juga kita akan merasakan frustrasi, akan merasa bingung dalam menghadapi kehidupan ini. Karena balik lagi, andalan kita hilang, andalan yang biasanya kita jadikan tempat sandaran, tempat bergantung, itu nggak ada. Pun juga sama dengan self atau diri sendiri. Ya, meskipun diri kita sehat, kuat gitu ya, dalam menghadapi segala kondisi, kita yakin bahwa diri kita mampu untuk menyelesaikan masalah, mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di kehidupan ini. Tapi diri kita apakah akan selalu sehat terus? Apakah akan selalu bugar terus? Suatu waktu kita akan sakit gitu. Suatu waktu kita akan meninggal ya. Dan bahkan ya bisa jadi tidak berdaya karena ada masalah-masalah yang tidak dalam kapasitas yang bisa kita selesaikan gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, kepada siapa lagi gitu ya? Kepada apa lagi yang bisa kita andalkan gitu? Kehidupan kita untuk tetap bertahan ya. Nah, virtues tadi kalau dilihat banyak yang berkaitan dengan nilai-nilai positif gitu ya. Moral positif. Moral baik gitu. Tapi ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kuat lagi yang bisa menjadi tempat kita bergantung, tempat andalan kita, yaitu Tuhan ya, yaitu Allah. Bahwa Allah itu akan selalu ada, sifatnya kuat, yang maha kuat. Dia merupakan tempat kita bergantung, tempat bergantungnya harapan setiap manusia ya. Nah, jadi selain mengandalkan tadi ya moral positif, moral baik, kita juga bisa
mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi di kehidupan ini. Nah, ketika kita punya virtues tadi, secara tidak langsung kita berlatih menjadi orang yang bijak. Kita berlatih menjadi seseorang yang punya sudut pandang yang lebih luas dalam menyikapi dan menjalani kehidupan yang bermasalah, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Nah, ketika sudah seperti itu, hidup kita akan jadi berjalan seiring dengan tujuan yang kita inginkan. Gitu, teman-teman. Saya berharap bagi semua yang mendengarkan ini akan memiliki kebajikannya sendiri, moral yang teman-teman pegang dalam menguatkan diri untuk menjalani kehidupan ini. Sekian dari saya untuk episode ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan stay bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.